Siapa yang sudah diet dan tidak makan lemak, tapi kadar kolesterol dan trigliseridanya tidak turun-turun? Kenapa ya? Selain makanan, apakah ada penyebab lain yang mempengaruhi kenaikan kolesterol dan trigliserida? Tema malam hari ini tuh relate banget nih dok. Kita akan menghadapi long weekend yang lumayan panjang banget. Udah kayak libur lebaran nih dok, long weekendnya. Pasti relate banget nih yang namanya kolesterol, trigliserid ini tidak terkendali ya dok ya. Ya. Oke. Dokter, kita mulai aja ya dok ya. Kayaknya udah mulai penasaran juga nih sama terkait pembahasan kolesterol ini. Oke dokter, Ya, mungkin untuk yang awam mungkin ya, apa sih dok sebenarnya perbedaan kolesterol sama trigliserid itu? Mungkin kalau kita seringnya dengarnya kolesterol gitu, trigliserid ini agak-agak asing kalau kita nggak lakukan pengecekan profil lipid mungkin gitu ya dok ya? Ya. Okay. Jadi kolesterol itu kan lemak yang masuk dalam tubuh ya. Nah, di dalam tubuh kolesterol itu kemudian akan diolah. Diolahnya jadi macam-macam. Ada yang diolah menjadi trigliserid, ada yang diolah menjadi LDL, ada yang diolah jadi HDL, dan ada yang diolah jadi LDL. Kemudian juga ada segmen kolesterol yang kecil-kecil, macam-macam. Ada yang A, B, kemudian kilomikron, macam-macam lah pengolahannya. Nah, jadi kalau orang bilang kolesterol itu secara general, tapi kemudian kolesterol itu kan ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, ini kolesterolnya yang mana, yang baik atau yang jahat gitu sih. Oke, jadi ya bener dok, sering denger banget apalagi kayak orang tua nih di rumah pasti bilangnya, ya nih kolesterol ini jahat, kolesterol ini baik gitu kan. Tapi sebenarnya keduanya memang ada fungsinya ya dok ya di dalam tubuh kita. Ya, kolesterol itu banyak manfaatnya sebetulnya ya. Banyak manfaatnya. Oke. Dok, yang selanjutnya mungkin ini juga masih ada yang awam nih, untuk kadar kolesterol dan trigliserid itu normalnya berapa sih dok? Karena ada juga beberapa yang mengatakan trigliserid baru 160 mah masih aman, masih normal gitu. Nah sebenarnya kita harus mulai warning tuh di angka berapa dok? Ya, jadi kalau kolesterol itu normalnya kolesterol total di bawah 200. Trigliserid normalnya di bawah 150. Kemudian ada lagi HDL sama LDL. Kalau LDL normal di bawah 130, kalau HDL normalnya itu paling enggak di atas 50 ya. 50. Tapi untuk nilai LDL sendiri tergantung apakah pada pasien itu ada penyakit penyerta enggak. Jadi misalnya nih masih muda, kolesterol LDL-nya di bawah 130 itu masih oke. Tapi kalau dia sudah ada gangguan jantung, maka sebaiknya di bawah 100. Kalau ada diabetes ya di bawah 100. Nanti kalau dengan problem jantung, targetnya harus 70. Jadi lebih rendah lagi gitu. Oh, baik. Berarti mungkin kalau misalkan kita normal aja 150 tuh masih oke lah ya dok ya. Tapi mungkin kolesterol total 150 nggak apa-apa. Kalau udah ada penyerta lebih baik diturunkan mungkin dengan diet atau minum obat-obatan dengan resep dokter gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Oke dok, kalau dari gejala nih dok, ada nggak sih yang ngebedain orang dengan kolesterol tinggi dan trigliserid tinggi? Biasa sih kalau saya kenal sakit di tengkuk, kolesterolnya nih naik tinggi gitu, atau trigliserid itu sama aja gitu kayak gitu untuk gejalanya? Kalau gejalanya sama aja sih, bisa mengakibatkan nyeri kepala, kemudian bisa cepet capek gitu ya, badan pegel-pegel, itu kita nggak akan tahu capaian kolesterolnya itu yang mana. Jadi harus dilakukan pemeriksaan darah baru bisa tahu. Gitu, yang membedakan tuh bukan gejalanya tapi terapinya biasanya beda. Terapinya ya. Oke, jadi untuk gejala apakah hanya pusing saja dong? Mungkin kayak kesemutan gitu atau sakit di bagian kaki. Kadang suka kayak kalau mama saya tuh suka ngerasa kayak kakinya agak senut-senut gitu. Pas dicek kolesterolnya tinggi gitu. Ya. Keluhannya ya bisa nyeri seluruh tubuh, pusing, cepet capek, tengkuknya nyeri gitu. Terus habis itu kesemutan. Kan sebenarnya kesemutan itu gambaran dari aliran darah yang tidak lancar ke perifer, ke tepi, makanya ada keluhan kesemutan. Oke, baik. Nah dok, untuk selanjutnya nih, kita kan sekarang lagi hype banget makanan yang tinggi gula. Jangankan makanan, minuman aja serba manis, serba adik banget gitu, enak banget dok. Kayaknya semua minuman yang kita pilih pasti manis-manis. Ada nggak sih dok kaitannya itu minuman atau makanan yang tinggi gula dengan meningkatnya trigliserid atau kolesterol itu sendiri?
Ya, ada. Jadi biasanya tuh ya orang itu nggak paham bahwa yang namanya kolesterol itu kita nggak cuman harus menjaga, nggak boleh makan gorengan gitu kan. Kalau nggak boleh makan gorengan tahu lah, nggak Iya. boleh makan gorengan, nggak boleh makan santan. Tapi begitu manis-manis itu nggak paham. Padahal jalurnya kalau kita makan terlalu banyak manis Iya. itu di dalam tubuh sebagian besar dari gula yang masuk itu nanti juga ada jalur metaboliknya, sebagian di depo jadi lemak gitu. Oke. Jadi ada jalurnya, makanya kalau misalnya trigliserid terus kita tinggi, kita minum obat, kita nggak makan santan, tapi kita seneng nih makan yang manis-manis, boba, biskuit, cake, ya udah nggak bakalan turun itu namanya trigliseridnya. Iya. Kalau snack-snack kayak ciki kayak gitu-gitu ngaruh juga nggak dok ke trigliserid? Pengaruh. Nah, Oke. kecil tapi nggak kerasa ya gitu. Kelihatannya kita nggak makan, aku belum makan ini gitu. Tapi yang dimakan ciki dan sebagainya, ya iya pengaruh, itu bisa meningkatkan trigliserid. Sekarang soalnya snack-snack sekarang tuh enak-enak kayak misalkan ada makaroni gitu Iya. kan. Oh saya mah nggak makan cuma ngemil gitu atau basreng terus ciki-ciki. Terus juga mungkin sekarang banyak restoran Korea dok, jadi nganggapnya snack top kayak gitu-gitu, ini mah snack aja. Itu ternyata ada kaitannya juga ke trigliserid itu ya dok ya? Ya, ada kaitannya. Oke. Nah dok, betul nggak sih dok kalau kehamilan itu bisa menyebabkan kolesterol kita tinggi, dan apa bisa menyebabkan bahaya nggak sih untuk ibu hamil itu sendiri? Jadi kolesterol tinggi pada ibu hamil itu terkait karena perubahan hormonal. Jadi pada ibu hamil kan progesteronnya tuh naik. Nah, seperti yang tadi kita bahas, Mbak Eni, jadi kan kolesterol itu dibutuhkan dalam tubuh manusia untuk pembentukan hormon, termasuk kan. Nah, kalau ibu hamil ini kan ada janin, jadi harus dibutuhkan itu hormonnya tuh kan otomatis kolesterolnya dibutuhkan lebih banyak untuk pembentukan hormon bagi bayi gitu. Jadi secara alami kolesterol itu akan meningkat. Nah, kapan bahaya? Kalau memang ternyata sebelum kehamilan itu sudah ada kadar kolesterol yang tinggi. Otomatis kadar kolesterol yang tinggi itu bisa mempengaruhi kualitas pembuluh darah. Sehingga pada saat kehamilan dia bisa pengaruh ke aliran darah ke janin ya. Resiko untuk keracunan kehamilan, preeklamsi meningkat, resiko diabetes pada kehamilan meningkat kalau memang dia kolesterolnya sebelum hamil. Tapi kalau pada saat kehamilan ya dipantau gitu ya. Resikonya tetap ada untuk terjadi problem yang saya katakan, tapi kan sifatnya lebih pendek ya dibandingkan kalau misalnya kena kolesterolnya sebelum kehamilan. Nah, semakin lama sebuah proses kolesterol tinggi itu semakin merusak pembuluh darah. Gitu. Berarti selama 9 bulan ini diusahakan dipantau gitu ya dok ya, terkait kadar kolesterol. Ya, dipantau. Oke, itu ada durasinya nggak dok? Mungkin setiap 3 bulan atau setiap bulan harus cek kolesterolnya ini? Kalau pada kehamilan ya sebaiknya diperiksakan rutin gitu. Tapi intinya gini, pada ibu hamil kita itu nggak bisa memberikan obat-obatan pada kehamilan kan, nggak bisa dikasih obat gitu. Jadi kita akan pakai pola diet, pola pengaturan makan untuk mengatur kolesterol pada ibu hamil. Jadi paling nggak pemeriksaan tiap 3 bulan, terus kita edukasi nih ibu hamil. Biasanya kalau di Indonesia tuh kan gini ya, punya budaya ibu hamil kalau nggak dikasih makan, terus nggak dituruti ngidamnya, nanti bayinya ngiler gitu. Iya betul. Ya benar ya. Jadi akhirnya punya kecenderungan malam-malam pun ibu hamil ngidam, nyari itu namanya makanan yang aneh-aneh gitu kan. Nah padahal kalau misalnya pada saat kehamilan peningkatan berat badan yang terlalu berlebih itu meningkatkan segala macam resiko. Jadi bukan berarti kita makannya double pada saat hamil. Iya suka dengar gitu. Ini kan lagi hamil makannya double, kan yang makan berdua katanya gitu. Iya. Padahal nggak gitu. Oh padahal enggak ya, tetap aja bulat. Porsinya tetap untuk ibunya ya, kalorinya cukup trimester kehamilan ya dok ya. Oke, berarti kalau ngidam malam-malam, misalkan tiba-tiba pengen sop kambing,
sop kaki kambing atau sate kambing, biasanya kan tengah malam tuh keluarnya ya. Jadi tidak harus diikuti di malam itu juga mungkin ya dok ya, ditunggu dulu sampai waktunya makan. Oke dok, berarti pelajaran lagi nih buat nanti ibu-ibu hamil. Jadi pas lagi ngidam mungkin lebih ditahan, dikontrol ya dok ya makanannya. Oke dok, ini juga sering selanjutnya ada juga yang sering konsultasi nih dok, kok kolesterol saya susah banget turunnya, padahal saya udah minum ini, minum itu, minum obat, udah olahraga, udah diet, perasaan udah diet juga gitu, tapi kok susah turunnya kolesterol. Nah itu kira-kira kenapa dok? Ya, ini kayaknya beberapa ada pasien saya deh yang kolesterol nggak turun-turun. Ya, jadi kolesterol nggak turun-turun itu penyebabnya banyak. Pertama karena pola makan ya, pola makan tadi sudah dibahas. Contohnya makanan apa, gitu, makan cake, gitu, makan ciki atau makanan yang kecil-kecil gitu tuh nggak kerasa tapi dia meningkatkan kolesterol. Yang kedua, stres. Nah, saya sudah pernah bikin kontennya ya. Kalau nggak turun-turun, salah satu penyebabnya adalah stres. Kenapa? Karena stres itu memicu yang namanya kortisol. Kalau kortisol naik, maka yang namanya pembongkaran kolesterol yang disimpan nih di liver itu menjadi lebih meningkat, sehingga akhirnya kadarnya di dalam tubuh lebih tinggi kadar kolesterolnya. Makanya kalau kita stres, ya kolesterolnya nggak turun-turun. Stres itu pemicunya bisa stres pikiran, bisa stres fisik. Stres fisik, misalnya nih kita suka begadang, nggak tidurnya nanti jam 2, jam 3, ya kolesterolnya nggak bisa turun. Tuh. Terus penyebab lain, gangguan hormonal. Kalau gangguan hormonal misalnya tiroid gitu ya. Penyebab lain merokok. Nah itu bisa mengakibatkan kolesterol kita nggak turun-turun. Oke, berarti memang faktornya sebetulnya yang utamanya selain dari makanan, stres itu tadi ya dok ya? Iya, stres itu pengaruhnya besar. Coba kalau di-pooling di sini, siapa yang stres gitu? Nanti lah jempolnya naik itu. Coba di komen, siapa yang stres, udah stres larinya ke makan ya dok ya? Aku ditambah lagi tuh. Makan manis gitu. Biasanya gitu. Biasa teman-teman saya tuh kalau misalkan stres, larinya ke makan ya. Makan ini, makan itu biar nggak stres. Tapi stresnya nggak hilang, makannya tetap jalan. Iya. Betul. Iya, baik dok. Kalau untuk trigliserid sama atau mungkin ada pembedanya dok untuk kesulitan menurunkannya? Kesulitan menurun